Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mohon sebelum saya mulai, saya mau tanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Karena tadi ada beberapa yang menyampaikan di chat grup tidak terdengar. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu Sinta. Oke. Ya, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Memang ini hari yang sudah kita tunggu-tunggu. Akhirnya sebagian kecil dari vaksin gotong royong yang sudah diperuntukkan, yaitu Sinopharm, telah tiba di Indonesia. Kenapa saya menggarisbawahi jumlah? Karena ini sangat penting. Hari ini kita sosialisasi ini bukan berarti semua akan mendapatkan vaksin hari ini. Jadi ini kami secara transparan dan terbuka mau memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai perencanaan daripada supply vaksin sampai dengan pelaksanaan daripada program vaksinasi gotong royongnya sendiri. Dan bersama kami tentu saja sebagai pihak yang sangat penting pada hari ini telah hadir Ibu Sri Harsita Teki sebagai mitra kami dari Bio Farma, sebagai penyedia vaksin dan juga nanti dari segi pelaksanaan vaksinasi gotong royong, tentu saja Kadin Indonesia akan bermitra dengan Bio Farma. Jadi sebagai informasi yang sudah diketahui Bapak Ibu sekalian, memang Kadin telah membuka pendaftaran sebanyak 2 kali yang sudah dibuka, yaitu yang pertama semenjak Februari sampai bulan Februari, dan di Maret kita buka yang kedua. Nah, saat ini memang kita juga sudah buka yang ketiga. Tapi tentu saja pendaftaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian melalui perusahaan itu juga nanti pada saat nanti alokasi diberikan juga memang masih harus dibersihkan datanya untuk bisa disampaikan kepada Bio Farma. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan. Saya akan segera meminta Ibu Teki dari Bio Farma untuk bisa menjelaskan secara detail. Nanti mungkin selanjutnya akan banyak diskusi pertanyaan dari yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya juga mau menyampaikan bahwa tim Kadin sudah siap. Kami sudah memiliki sekretariat khusus untuk vaksinasi gotong royong ini di Menara Kadin lantai 24, dan juga hotline khusus untuk vaksinasi gotong royong sudah tercantum di chat group. Jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir, bukan berarti setelah kemudian sosialisasi ini tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua juga perlu disampaikan bahwa sosialisasi hari ini adalah dari sebagian kecil perusahaan yang sudah mendaftar. Jadi maksudnya kami tidak bisa semua dalam satu tahap. Jadi memang akan banyak nanti sosialisasi berikutnya. Dan yang ketiga yang juga sangat penting adalah kami harap Bapak Ibu mengerti bahwa dengan terbatasnya ketersediaan vaksin dan pelaksanaannya nanti memang ini sesuai ada tahapan. Jadi janganlah semua kemudian merasa akan mendapatkan vaksin dalam waktu hari-hari ini gitu. Jadi ini memang akan bertahap, dan itu nanti guideline-nya juga diberikan prioritas oleh pemerintah untuk yang mana yang nanti bisa divaksinasi terlebih dahulu. Demikian mungkin sedikit pengantar dari saya. Kami persilakan Ibu Teki untuk memberikan informasinya. Langsung, Bu. Oke. Ya, silakan Bu Teki. Oke. Terima kasih Bu Sinta Kamdani dari Kadin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi untuk Bapak dan Ibu, para pengusaha, badan hukum badan usaha yang tergabung dalam Kadin maupun yang di luar dari keanggotaan Kadin yang hadir untuk hari ini, pagi ini. Kami dari Bio Farma ingin menyampaikan tentang program vaksin gotong royong yang selama ini mungkin sudah banyak
Bapak dan Ibu mendapatkan informasi di media. Barangkali kita ingin menyampaikan secara awal dengan adanya vaksin gotong royong ini adalah sebuah kontribusi dari para perusahaan yang akan ikut melakukan percepatan proses vaksinasi bagi peserta yang menjadi karyawan dan keluarga ataupun masyarakat lain yang nanti akan diatur di dalam peraturan kesehatan yang akan ditetapkan atau dalam terjemahannya diimplementasikan di tulis yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, program vaksin gotong royong merupakan program bagian dari program pemerintah yang menjadi sasaran yang kita sama-sama tahu adalah sekitar 161 juta sasaran. Jadi program vaksin gotong royong ini adalah menjadi pengurang dari jumlah 161 juta sasaran yang menjadi harapan kita di Indonesia dengan sasaran sejumlah 161 ini pandemi yang terkait dengan COVID-19 ini bisa segera diakhiri. Dari pemerintah juga melakukan beberapa pengadaan dari vaksin yang memang ditetapkan oleh Perpres 99 tahun 2020, kemudian Perpres 14 2021 dan turunan dari peraturan Menteri Kesehatan lainnya, di mana Bio Farma mendapatkan penugasan untuk proses pengadaan dan distribusi dari vaksin program maupun vaksin gotong royong. Untuk ini kami dari Bio Farma ingin memberikan sosialisasi awal kepada Bapak dan Ibu semuanya agar satu persepsi dalam melakukan proses pendaftaran dan kemudian pelaksanaan dalam program vaksin gotong royong ini. Perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini kami akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan akan menyampaikan data-data yang akan menjadi sasaran dari vaksin gotong royong yang akan menjadi pengurang dari vaksin program. Untuk itu aturan dan sebagainya semua terpulang dan diatur oleh regulator. Bio Farma adalah satu-satunya yang mendapatkan penugasan. Untuk itu kita ingin menyampaikan terkait dengan vaksin gotong royong ini, utamanya adalah adanya KMK nomor 4627 tahun 2021 tentang pengadaan dari vaksin gotong royong itu, di mana nantinya akan ada jenis, jumlah, dan estimasi harga dari vaksinasi gotong royong akan disampaikan. Untuk saat ini yang tersedia adalah jenis vaksin dengan merek Sinopharm dan jumlahnya yang akan kami sampaikan adalah 7,5 juta. Untuk harga ini adalah harga yang masih estimasi karena saat ini kami belum mendapatkan penetapan dari Kemenkes untuk berapa jumlah yang dianggap sebagai kewajaran. Saat ini kami sudah melakukan pendampingan dari BPKP untuk melakukan berapa sebetulnya dari cost structure dan kemudian harga yang akan disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam presentasi nanti kami akan menyampaikan terkait dengan estimasi harga yang nanti akan ditetapkan oleh regulator. Kemudian akan ada pembahasan terkait dengan kriteria prioritas. Kemudian hal-hal apa yang harus dipersiapkan oleh badan hukum atau badan usaha, serta nanti akan ada General Term and Condition. General Term Condition atau GTC ini merupakan salah satu awal dari PKS. Di situ nanti GTC akan menetapkan bahwa para pengusaha, para perusahaan yang sudah melakukan kepemminatan kepada Kadin maupun BUMN, BUMD afiliasinya semua mendapatkan GTC ini, baik itu melalui dari Kadin maupun lewat Bio Farma sebagai pengelola dari BUMN. Kemudian layanan vaksinasi kami juga akan sampaikan sekilas. Kemudian juga terkait dengan profil produk
dan timeline dalam pelaksanaan agar semua pihak bisa ikut mengikuti apa yang akan terjadi dalam proses pengadaan vaksin gotong royong. Bapak dan Ibu sekalian, slide berikutnya. Dari sana. Oh, dari sana, oke. Slide berikutnya adalah KMK tentang 437, di mana pengadaan ini memang menunjuk PT Bio Farma sebagai pelaksana pengadaan vaksin gotong royong. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, Kemkes akan menetapkan jenis dan jumlah vaksin gotong royong. Jadi selain dari Sinopharm ini, kami juga sedang melakukan proses untuk pengadaan vaksin jenis lainnya seperti CanSino. Ini nanti akan kami sampaikan pada saatnya, sudah siap. Dan jumlah untuk Sinopharm ini adalah 7,5 juta dan akan datang secara bertahap. Apa yang menjadi kewajiban PT Bio Farma adalah Bio Farma akan comply terhadap aturan yang ada, dan untuk itu semua peraturan perundang-undangan yang sudah saya sebutkan tadi akan kami pedomani, dan tentunya kami berharap Bapak dan Ibu pengusaha pun juga akan ikut menjaga untuk supaya comply. Kemudian kewajiban PT Bio Farma berikutnya adalah menyampaikan data dan informasi untuk audit dan pengawasan. Kita sama-sama tahu bahwa data yang sudah Bapak Ibu sampaikan lewat tadi nanti akan kami kompilir dengan data dari BUMN atau BUMD atau afiliasi. Kami sampaikan laporannya secara berkala kepada Kementerian Kesehatan, tentunya lewat Dirjen Farmakes, untuk memberikan informasi dalam perencanaan maupun dalam proses realisasi dari pengadaan. Karena tadi sudah saya sampaikan, angka yang ada di vaksin gotong royong ini adalah angka yang akan menjadi pengurang. Jadi satu warga negara tidak boleh didaftarkan dalam dua, baik itu vaksin program maupun vaksin gotong royong. Kami juga dilakukan audit oleh semua aparat inspektorat dan juga pengawas internal dari BPKP dan sebagainya. Kemudian pelaksanaannya Bio Farma dapat melibatkan anak perusahaan seperti Kimia Farma dan Indofarma. Untuk kali ini yang Sinopharm adalah pengadaannya, importasinya melalui Kimia Farma. Namun untuk kontrak nanti dari para perusahaan ini nanti akan melewati Bio Farma. Demikian. Slide berikutnya. Kami sampaikan jumlah, jenis, dan estimasi harga dari vaksin gotong royong. Jenisnya adalah Sinopharm Inactivated. Kemudian kontraknya adalah 7,5 juta. Kontrak tahap awal pertama nanti akan bisa kita adaan biddingnya untuk 7,5 juta berikutnya. Tapi itu yang saat ini adalah 7,5. Saat kemarin tanggal 30 April sudah datang sejumlah 482.400 dan 1 Mei kemarin adalah 17.600, sehingga jumlahnya adalah 500.000 dosis. Posisi 500.000 dosis ini akan diperuntukkan karena satu orang ini adalah 2 dosis. Jadi sasaran kita adalah akan memilih 250.000 sasaran di tahap awal ini. Kemudian di Mei sampai dengan September, mudah-mudahan nanti akan ada secara bertahap sejumlah 7 juta dosis berikutnya. Untuk harga vaksin, seperti yang saya sampaikan, masih dalam bentuk estimasi. Kami menginformasikan harga vaksinasi harga produk pelayanan adalah 500.000 untuk 1 kali suntikan dan 2 sekitar 1 juta. Harga ini nanti akan bisa kita pisahkan antara apabila dari badan hukum badan usaha memiliki vaskes internal yang memang memenuhi persyaratan yang ada, bisa melakukan pemberian hanya produk saja. Tetapi kalau bagi vaskes yang belum, bisa melakukan seluruhnya, akan kita kelola bersama. Berikutnya adalah bagaimana kriteria prioritas, karena hanya sekitar 500 untuk saat ini. Kriteria prioritas kami menyiapkan untuk kesiapan pembayaran, ini menjadi satu hal yang akan menjadi prioritas utama kita, dengan memberikan DP sekitar 50% dan pelunasan pembayarannya nanti sebelum vaksin akan dikirim ke vaskes yang sudah disepakati.
Kriteria berikutnya adalah kita memahami bahwa zona merah ada di data Kemenbag dari historis data selama kami mendistribusikan jumlah 23 jutaan selama ini adalah berkisar di area Jawa dan Bali sejumlah 70% dan di luar Jawa adalah 30%. Untuk itu maka kami juga akan mengikuti, dan satu kriteria yang sangat spesifik di sini adalah jenis perusahaan. Tentunya di sini kami melihat jenis perusahaan perlu ada komunikasi yang sangat ketat antara pihak pengusaha, perusahaan dengan Kadin dan Bio Farma, sehingga kita tujuannya adalah untuk mengurangi resiko penularan, sehingga perusahaan-perusahaan yang mana yang nanti akan diprioritaskan di awal adalah tentu lokasi-lokasi, katakanlah barangkali akan hanya masih 500.000, di mana nanti Kadin akan mendapatkan alokasi 75% dan BUMN nanti akan mendapatkan 25%. Barangkali Kadin nanti juga akan membagi antara pengusaha besar dan UMKM, sehingga ini akan kita bagi, sehingga kita akan pilih resiko-resiko perusahaan yang mana yang akan mempercepat untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi resiko penularan. Ini yang sangat penting dan sangat krusial. Tentunya saya berharap dari kepengurusan Kadin saat ini dengan Bu Sinta, kita melihat Fairness ini akan menjadi satu hal yang perlu untuk kita jaga bersama. Kemudian slide berikutnya adalah layanan vaksinasi. Kemudian slide. Halo. Slide-nya belum bergoyang. Saya langsung terus saja ya. Layanan vaksinasi. Pelayanan vaksinasi gotong royong akan diatur sedemikian rupa di mana badan usaha atau badan hukum yang memiliki vaskes swasta dan memenuhi syarat dapat melakukan pemberian vaksin saja dan melaksanakan vaksinasi. Vaskes swasta juga perlu kerjasama dengan Bio Farma untuk pengiriman vaskes. Slide sebelumnya Mbak, Pak. Nah, badan hukum atau badan usaha yang tidak memiliki vaskes bisa menunjuk vaskes swasta atau bisa dibantu mendapatkan mitra vaskes terdekat oleh Bio Farma. Karena Bio Farma memiliki beberapa list data vaskes yang cukup banyak dan cukup layak yang sudah bisa kita lihat. Selama ini Bio Farma juga sudah memiliki list ini dan kita maintain untuk komunikasinya, baik itu dalam pelaksanaan vaksinasi, baik yang program maupun yang gotong royong. Ada konsep Immunicare, itu branding dari Bio Farma untuk layanan vaksinasi di klinik dan rumah sakit, dan yang non mitra Immunicare. Keduanya kami memiliki datanya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang merupakan bagian dari pemilik vaskes swasta, barangkali ini nanti bisa berkoordinasi juga untuk kita pastikan bahwa semua pelayanan vaksinasi adalah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi apa yang menjadi syarat vaskes yang akan melakukan vaksinasi gotong royong, kita bisa lihat. Di dalam Permenkes 10, kita melihat bahwa vaskes swasta yang bukan vaskes pemerintah menjadi salah satu persyaratan yang harus dibedakan. Artinya, kita tidak boleh mengganggu dari program vaksin pemerintah program. Untuk itu perlu pembedaan vaskesnya. Kemudian, makanya tidak sedang menjalankan vaksinasi program. Kemudian vaskes juga memenuhi persyaratan sesuai MK 10 ataupun aturan imunisasi lainnya yang mana dia memiliki izin operasional, SDM yang punya kemampuan vaksinator, cold chain system atau chiller. Dan yang penting adalah adanya koordinasi dengan Dinkes atau puskesmas tempat. Kemudian yang berikutnya adalah melaporkan data sasaran dari vaskes ini, harus melaporkan data sasaran ke sistem informasi satu data. Data sasaran ini nanti akan kami push apabila ada perusahaan yang sudah mendaftar dan kerjasama dengan Bio Farma, akan kita push lewat aplikasi yang ada dan nanti akan masuk di data vaskes tersebut. Ini semua akan masuk ke dalam
data satu data. Makanya pentingnya di sini adalah sasaran tidak boleh double antara vaksin gotong royong dengan vaksin program. Berikutnya adalah hal yang perlu dipersiapkan oleh para pengusaha atau perusahaan, yaitu pertama, Bapak dan Ibu harus memberikan kepemimpinan kepada kita. Jadi nanti akan ada menyampaikan form pemesanan vaksin atau KTC-nya yang nanti mungkin akan kita share-kan. Kemudian ada dari KTC ini kan harus sudah ada PIC sebagai penanggung jawab dari vaksin gotong royong di tiap perusahaan. Dari data yang akan disampaikan sebagai lampiran dari KTC adalah sasaran, data sasaran yang akan ada formatnya binding by address. Ini sama seperti yang untuk kebutuhan di satu data. Setelah semuanya ada, kami akan melakukan penandatangan PKS. Kemudian dari situ akan disebutkan juga apabila sudah memiliki rekomendasi Paskes, itu bisa disampaikan. Kemudian dari Bio Farma apabila itu belum punya akan kami jodohkan untuk kita dekatkan dengan pelayanan yang terdekat. Nah, kemudian melakukan pembayaran setelah penandatangan PKS sejumlah DP 50% dan melakukan pelunasan sebelum vaksin dikirimkan ke Paskes. Bagaimana untuk produk dari vaksin Sinovac sendiri, ini bisa kita lihat slide berikutnya. Ini adalah untuk mencegah infeksi SARS-CoV-2 pada usia 18 tahun ke atas. Kemudian kita melihat ada zat aktifnya dari protein si virus SARS-CoV-2. Kemudian diinaktifkan. Kemudian ada zat tambahannya juga. Dan jadwal pemberiannya adalah 2 dosis dengan dosisnya adalah 0,5 ml dan diinjeksikan secara intramuskuler dengan interval 0 sampai 21 hari. Jadi antara jarak 1 dengan 2 adalah 21 hari. Kemasannya adalah ada 2, 1 vial 1 dosis dan 1 vial isi 2 dosis. Untuk yang kali ini nanti akan datang yang vial 1 dosis kalau nggak salah, itu nanti kita cek lagi. Suhu penyimpanannya adalah 2 sampai 8 derajat. Nah, demikian untuk profil sekilas dari vaksin COVID. Nanti kalau ada pertanyaan, di sini juga ada Dr. Masul yang nanti akan. Kemudian bagaimana timeline pelaksanaan, apa yang akan kita lakukan? Dan berikutnya, pada saat kita melihat bahwa kedatangan vaksin adalah mulai di bulan Mei, nanti bertahap di Juni, Juli, Agustus, dan September. EUE di BPOM ini sudah keluar, alhamdulillah. Kemudian kita sekarang saat ini adalah untuk tujuan hari ini sosialisasi, plus nanti adalah outputnya adalah ada PKS antara Badan Hukum, Badan Usaha dengan Bio Farma. Jadi kalaupun sebelumnya sudah ada PKS sebelumnya, nanti akan kami ganti karena sebagai legalnya adalah di Bio Farma. Dan dengan demikian antara PKS tersebut akan ada proses UP 50%, pelunasan berikutnya sebelum vaksin akan dikirim, dan nanti akan Bio Farma beserta jajaran yang ada dalam distributor yang sudah kita selama ini mungkin lakukan dengan vaksin program, akan kami lakukan pengirimannya kepada vaskes-vaskes yang akan dilakukan penyuntikannya. Dan tentunya setelah pelaksanaan dari vaksinasi, kita tetap akan mengawasi lewat aplikasi yang ada untuk memonitor dan mengevaluasi kemungkinan terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Dengan demikian, itu yang menjadi satu rangkaian. Dan untuk pelaksanaan berikutnya, kami akan mengundang dari Bapak dan Ibu peminat yang sudah menyatakan keinginannya dan terdaftar di Kadin maupun yang mungkin belum, bisa memberikan segera mungkin terkait GPC dan juga data binding by address untuk kita proses secepatnya. Pelaksanaan vaksinasi yang paling cepat ini kita harapkan sebelum Lebaran ini bisa kita mulai sebagai kick-off-nya. Dan mudah-mudahan sudah ada beberapa perusahaan yang sudah akan siap. Kami dari BUMN juga melakukan konsolidasi di internal BUMN
untuk juga melakukan pelaksanaan vaksinasi. Barangkali nanti kalau BUMN akan menggunakan mitra-mitra imunicare yang ada, Dunia Farma, Telkomedika maupun dengan IHC Indonesia Health Corporation. Tetapi kita juga terbuka untuk juga beberapa yang mitra rumah sakit yang tergabung dengan ARSI dan lain-lain atau klinik yang sudah kemarin sebelum adanya vaksin gotong royong, kita sudah pernah bertemu untuk vaksin mandiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan penjelasan kami cukup jelas dan kami mengundang Bapak Ibu untuk sesegera mungkin melakukan pengumpulan data selengkap mungkin, jangan sampai salah datanya karena itu nanti akan menjadi masalah. Kemudian mungkin barangkali yang form Excel dan GTC bisa ditayangkan nggak sekarang? Form GTC dan Ibu, datanya belum bisa kami terima, Bu. oh, oke. Mana nih? Berarti kita nggak bisa share. Boleh sih kalau Ibu sudah bisa share, Bu. Kita boleh share file nggak? Iya, bisa, Ibu. Sambil nanti ada pertanyaan, ya. Mungkin nanti kita bisa ini. Baik, Ibu. Kita silakan mungkin sambil kami menyiapkan BTC maupun formnya, nanti bisa kita ini kan. Oke, ini kelihatannya sudah banyak sekali pertanyaan, sangat teknis ya pertanyaannya kelihatannya. Mungkin ini ada beberapa, mungkin saya bisa mulai Bu Teki yang dari yang hubungan sama Kadin terlebih dahulu ya, kemudian nanti mungkin silakan Bio Farma, ada banyak sekali pertanyaan secara teknis. Jadi mungkin sebagai informasi, semua pendaftaran perusahaan swasta itu kan melalui Kadin ya, jadi nanti Kadin kemudian sesuai arahan dari guidelines yang disampaikan tadi untuk prioritas, itu kami menyampaikan kepada Bio Farma sesuai dengan perusahaan yang siap untuk mendapatkan alokasinya. Nah, kemudian alokasinya tersebut akan disampaikan kepada perusahaan karena belum tentu perusahaan tersebut sesuai permintaan bisa dapat keseluruhan alokasinya. Jadi nanti alokasi berapa akan disampaikan kepada perusahaan, dan perusahaan yang sudah menyampaikan, jadi selama ini semua pendaftaran di Kadin memang sudah menggunakan format yang sama seperti Bio Farma untuk data peserta, tapi tentu saja berdasarkan alokasi itu nanti ada yang diprioritaskan oleh perusahaan tersebut, karena belum tentu perusahaan bisa mendapatkan keseluruhan alokasi yang ada. Di situ yang tadi disampaikan oleh Bu Teki mengenai GTC ya. Jadi nanti GTC itu sesuai dengan alokasi yang akan didapatkan oleh perusahaan untuk vaksinasi. Jadi kalaupun minatnya itu ada 10.000, belum tentu 10.000 itu bisa langsung dalam satu tahap gitu. Jadi mungkin alokasinya baru dapat 1.000 ya, kemudian nanti akan dilakukan jual beli untuk 1.000 vaksinasi yang akan dimanfaatkan terlebih dahulu oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi memang di sini tidak berarti keseluruhan daripada permintaan perusahaan itu bisa dalam satu tahap. Ada kemungkinan lebih dari satu tahap sehingga belum tentu yang diminta itu sesuai dengan alokasi yang bisa diberikan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Teki, memang karena datangnya juga bertahap, jadi nanti kita juga harus bisa perusahaan yang akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu dan juga dengan jumlah alokasi yang bisa didapatkan oleh perusahaan tersebut. Jadi itu tadi pertanyaan mengenai proses pendaftaran yang selama ini sudah masuk melalui Kadin ya. Jadi memang data yang melalui Kadin ini memang sudah detail dan terima kasih. Tentu saja ada yang mau mengupdate nantinya, itu masih bisa diupdate melalui link Kadin dari kadin.vaksin.id, itu bisa nanti diperbaiki atau diupdate karena memang banyak sekali kami lihat juga dari pendaftaran mungkin yang sudah Februari pasti data juga sudah banyak berubah karena banyak yang mungkin sudah dapat vaksinasi gratis juga, jadi itu mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan data.
memang pada waktu itu kami juga sudah sampaikan banyak perusahaan, mungkin juga sudah bisa menyiapkan data prioritas di perusahaan juga, karena belum tentu bisa dapat keseluruhan dalam satu tahap. Mungkin yang paling penting sekarang ini adalah nanti perusahaan yang siap untuk mendapatkan alokasi itu nanti tentu akan lebih detail, tapi kita sekarang memberikan gambaran daripada proses pelaksanaan yang ada. Dan ini kalau kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan juga yang teknis hubungan dengan apakah boleh vaksinasi setelah Sinovac kemudian ke Sinopharm dan lain-lain. Mohon ini nanti dokter juga, Dokter Mahfud mungkin bisa juga membantu untuk address masalah teknis ini. Demikian, terima kasih. Oke, silakan. Saya gini aja supaya gampang, saya bacakan aja ya. Jadi boleh, bisa Ibu langsung disampaikan. Ya, silakan Ibu. Tadi mengenai penunjukan rumah sakit Vaskes itu boleh oleh perusahaan sendiri atau ditunjuk oleh Bio Farma. Tadi sudah disampaikan ya Bu Teki ya mengenai Vaskes ya. Jadi perusahaan yang yang memiliki Vaskes sendiri bisa saja membeli membeli vaksinnya saja. Itu mungkin perlu diperjelas Bu Teki, kalau membeli vaksinnya saja mereka tanya berapa harganya dan lain-lain. Silakan Bu Teki. Oke, jadi untuk harga vaksin yang kami sampaikan tadi, kita masih dalam proses pendampingan dengan BPKP dan Kemenkes. Kami kemarin sudah mendapatkan izin untuk menginformasikan harga vaksin adalah 375.000, belum termasuk PPN itu harga vaksinnya. Jadi itu nanti akan kita kirimkan sampai ke Vaskes. Ya, jadi harga estimasi tadi ada pertanyaan itu sudah termasuk untuk tindakan paramedis dan peralatannya, betul ya Bu? Nah, kalau untuk tindakan medis dan sebagainya kan tadi sudah disampaikan 500.000. Jadi kalau badan usaha badan hukum nggak memiliki Vaskes, itu untuk satu karyawan yang ada satu dosis adalah 500.000, ya kan? Kalau untuk 2 dosis adalah 1 juta. Kami menyarankan untuk pengamanannya sekaligus menyediakan 2 dosis disediakan di situ. Jadi tidak 1 dosis dulu seluruhnya gitu, tetapi langsung untuk 2 dosis. Wajib karena ini posisinya secara clinical trial memang itu dibutuhkan 2 dosis dengan jarak 21 hari. Ya, jadi nanti untuk pembayarannya Bu, ini ada pertanyaan, apakah pembayarannya itu untuk langsung per 2 dosis atau 1 dosis atau bagaimana? Karena kita sasaran adalah orang dan 1 orang adalah 2 dosis, jadi 1 orang udah akan harus mendapatkan 2 dosis alokasi. Jadi per orang adalah 1 juta. Jadi pada saat kali misalnya perusahaan punya 100 orang kali 2 kali 1 juta, belum termasuk PPN ya. Itu kan Bu, 1 orang 2 dosis, 1 orang 1 juta dikalikan jumlah pesertanya. Harga vaksin tersebut 375 belum termasuk PPN. Ya, jadi pada saat dia membeli vaksin itu langsung 2 vaksin untuk 1 peserta ya Bu. Yang 1 akan disimpan, yang 1 akan disimpan oleh Vaskesnya. Vaskesnya, ya betul. Ya, ini ada pertanyaan soalnya. Oke. Kemudian ada Bu, karena ini suplai vaksin ini kita harus meyakinkan ketersediaan di aman seperti itu. Oke.
Kemudian ada pertanyaan nih, waktu kami mendaftarkan karyawan dan keluarga karyawan, kami memasukkan jumlah tertentu termasuk anak-anak yang usia di bawah 17 tahun dan kelompok yang memiliki komorbid. Apakah Sinopharm bisa dipakai untuk anak di usia di bawah 17 tahun? Tadi Ibu udah sampaikan nggak bisa ya Bu, 18 tahun ke atas, betul? 18 tahun ke atas. Untuk komorbid dan sebagainya, nanti pada saat pelaksanaan itu nanti dari dokter yang memiliki kemampuan vaksinator itu tentunya akan menyeleksi, melakukan plan yang dibutuhkan sehingga dalam kondisi aman. Setelah penyuntikan pun harus dilakukan observasi dulu selama 30 menit. Itu yang menjadi satu SOP yang harus kita sama-sama sepakati. Ya, kemudian ada pertanyaan, jika karyawan kami sudah divaksin sebelumnya dengan 2 dosis Sinovac, namun antibodinya masih rendah di bawah 10, apakah bisa divaksin kembali dengan Sinopharm? Tidak bisa, karena proses antibodi ini pemeriksaannya juga sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Kementerian Kesehatan. Itu belum ada standar dari internasional juga dan belum menjadi satu SOP yang dibutuhkan. Jadi tidak ada, datanya pun sudah masuk sebagai data di Sinovac. Posisinya sudah data ada atau aset posisinya masuk menjadi vaksin program. Bu Teki suaranya putus-putus. Bu Teki suaranya putus-putus. 61 juta. 181 juta ya. 181 juta adalah bagian dari satu orang yang tadi sudah masuk program, tentunya sudah terdaftar di vaksin program. Namanya nanti untuk yang nama vaksin gotong royong akan ada penandanya, informasi yang akan didapatkan dari satu data. Jadi tidak boleh ada double. Pertanyaannya, apakah NIK ini yang sudah terdaftar di gotong royong akan terblokir sehingga tidak bisa ikut vaksin program pemerintah bila kesempatan vaksin program ternyata lebih cepat dari gotong royong? Betul Bu, jadi itu akan ada penandanya, makanya Bapak dan Ibu harus memastikan siapa yang akan ikut vaksin gotong royong dan siapa yang nanti akan ikut vaksin program. Jadi nggak boleh double. Masalah diblokir atau enggak saya nggak tahu, itu dari satu datanya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini mengenai jika perusahaan sudah melakukan pembayaran untuk vaksin gotong royong, apakah vaksin yang sudah terbeli tersebut bisa digunakan oleh orang lain yang ditunjuk oleh perusahaan agar vaksin tersebut tidak sia-sia? Pertanyaan ini sangat bagus dan menjadi diskusi yang terus-menerus sampai judulnya belum keluar. Jadi Bapak dan Ibu, semua data yang ada adalah binding by address dan nanti akan kita daftarkan. Apabila dalam pelaksanaan ternyata dia tidak bisa karena mungkin katakanlah komorbid ataupun alasan tertentu, vaksin itu harus dilaporkan ke Bio Farma. Jadi pentingnya antara PKS, antara Bio Farma dengan Vaskes adalah untuk terkait hal-hal tersebut. Pada saat pelaksanaan nanti akan dilakukan apa, ini yang nanti akan menjadi satu arahan yang nanti akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi intinya vaksin tetap gotong royong ini tidak ada jual beli vaksin di Vaskes. Yang ada adalah pembelian oleh perusahaan melalui Bio Farma dan karyawan ataupun sasaran mendapatkan fasilitas dari perusahaan atau gratis tetap posisinya. Oke, kemudian ini juga ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan juga kapan vaksin diadakan? Nah, itu tergantung. Saya rasa saya bisa jawab ini. Kapan diadakan ini tergantung nanti. Ini sekarang kita akan mulai roll out, menunggu beberapa informasi kepastian dari Kemenkes. Tentu saja nanti akan di roll out. Tapi
apakah perusahaan Bapak Ibu termasuk dalam prioritas yang pertama, itu tergantung nanti dari segi alokasi yang ada gitu. Jadi saya rasa yang paling penting sekarang adalah persiapan dari segi clean up data ya, kita namakan clean up data, karena mungkin dari pendaftaran sebelumnya sudah ada perubahan-perubahan, jadi segera melakukan clean up data. Kemudian juga nanti akan dihubungi dari segi kelanjutan, nanti kita akan melakukan, ini lagi dikoordinasi dengan Bio Farma, tadi itunya belum bisa ditampilkan ya GTC-nya ya, soalnya itu akan sangat membantu supaya perusahaan bisa dapat gambaran. GTC-nya bisa ditampilkan nggak? Ini silakan Bu Teki mungkin dijelaskan. Oke. GTC ini adalah pra-PKS. Secepat mungkin Bapak dan Ibu menyepakati untuk memberikan komitmen, kami akan segera merespon dengan melemparkan untuk PKS yang ada dan segera akan mungkin paralel akan kita lakukan untuk penandatangannya. Mudah-mudahan nanti ini tidak terlalu lama urusan administrasi. Nah, di sini menyepakati untuk berapa jumlah perusahaan yang akan mendaftarkan pesertanya, tentunya dengan format yang tadi yang nanti mungkin akan dilakukan. Itu menyebutkan jumlah peserta, produk yang akan dipesan, saat ini masih Sinopharm, kemudian satuan dan mata uangnya nanti tulis 375 dulu. Nanti harga akan dikoreksi pada saat pelunasan. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Kalau kita nunggu-nunggu nggak akan jadi-jadi. Padahal vaksin sudah ada di Jakarta di gudang Kimia Farma. Jadi ini yang nanti akan kita segera selesaikan. Terus tanggal pengiriman nanti mungkin akan kami sampaikan adalah rekomendasi yang akan diisi oleh perusahaan di tanggal mana akan ada kesiapan. Katakanlah ini perusahaan yang memiliki vaskes dan vaskes itu memang sudah sesuai dengan persyaratan, kami akan cek checklistnya. Itu berarti tanggal pengiriman tinggal nanti akan kita validasi. Oh, oke, tanggal pengiriman. Tapi nanti penentunya adalah di Bio Farma karena tanggal pengiriman akan mengacu pada ketersediaan dari vaksin tersebut dan prioritasisasi itu yang ada. Di situ di GTC ini disebutkan juga tentang bagaimana proses mekanisme pembayarannya yang sudah kami sebutkan. Kemudian ada ini putus-putus suaranya Bu Teki. Ya, di situ ada tahap pertama adalah 50% total harga produk yang dipesan, kemudian akan ditransfer ke nomor rekening bank yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian ada form pembelian ini akan penerimaan dan konfirmasinya sudah ada sudah kami sediakan, dan sisanya adalah sebesar 50% dari total harga harus dilakukan pembayaran melalui transfer bank yang sudah ditetapkan. Itu mungkin yang terkait. Kemudian tujuan pengiriman ini seperti yang kami sampaikan, nama dan alamat vaskes pelayanan kesehatan nanti akan Bapak dan Ibu boleh rekomendasikan. Tapi apabila vaskes itu ternyata Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat, kami akan menggantikan menjadi vaskes yang sudah memenuhi syarat sesuai checklist yang ada di Bio Farma. Kemudian udah ini tinggal tanda tangan, saya rasa itu dikirimkan ke kami. Nah, ini adalah persyaratan dan definisi-definisi yang untuk tidak terjadi mispersepsi antara satu dengan yang lain. Ini jadi bisa dipelajari, kemudian nanti akan semua yang tertuang di dalam GTC ini akan menjadi pedoman untuk PKS yang nanti akan ditandatangani kedua belah pihak. Mungkin yang penting juga adalah kami memang berusaha Bapak Ibu untuk bisa melakukan ini secara digital ya Bu Teki ya. Mungkin kalau secara manual satu persatu akan sulit. Jadi memang kita berusaha supaya menyederhanakan sistem, nanti mungkin akan bisa dilakukan secara digital. Betul ya Bu Teki? Betul ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, itu semua pasti nanti akan mendapatkan baik itu form maupun nanti dari segi
informasi mengenai proses yang harus dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Jadi nantinya setiap perusahaan yang ada sudah mendaftar memang sudah memiliki PIC. Jadi nanti PIC-nya itu akan dihubungi untuk mendapatkan informasi baik itu secara online maupun kalau ada yang butuh informasi lebih lanjut itu nanti juga ada hotline maupun tempat di mana perusahaan tersebut bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Memang kalau saya lihat ini di sini karena banyaknya pertanyaan, mungkin kita tidak bisa mengadres semua pertanyaan satu persatu. Tapi ini mungkin di-sharing nih oleh Bio Farma, ini template yang memang sudah dipakai juga selama ini oleh perusahaan pada saat masuk daftarnya ke Kadin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan template data sasaran ini. Cuman memang banyak mungkin ada pembersihan data ya, karena memang tadinya mungkin sudah ada yang berubah atau yang mesti diupdate, jadi nanti tinggal diupdate pada saat disampaikan kepada Bio Farma itu sudah clean. Dan kemudian kalau memang alokasinya tidak memenuhi sesuai dengan permintaan, dan itu nanti mungkin diprioritaskan pada perusahaan tersebut yang mana data sasaran yang mau didahulukan. Demikian. Oke, mungkin ini kita masih ada sedikit waktu. Mungkin yang paling penting ini ada, kalau izin Bu Teki, kalau boleh nih ada beberapa pertanyaan lagi, saya boleh sampaikan. Oh, ini saya rasa gampang nih Bu Teki. Ada pertanyaan. Saya baru divaksin 1 kali dengan vaksin Sinovac. Apakah boleh saya lanjutkan dengan Sinovac? Tidak boleh. Ya, tidak boleh ya Bapak Ibu, dan tidak boleh juga 1 kali vaksinasi gratis, kemudian 1 kali ikut gotong royong. Itu juga tidak boleh ya Bu Teki? Tidak boleh, inkonsisten, tidak diakomodir. Oke. Oke. Kemudian untuk prioritas, mungkin ini ada pertanyaan juga, ini mungkin saya bisa jawab. Jadi seperti tadi guideline yang disampaikan Bu Teki itu, prioritas kita dapat guideline dari pemerintah memang untuk pertama zonanya, pasti zona merah gitu ya, daerah-daerah yang terdampak, dan juga sektor. Jadi mungkin awalnya akan difokuskan di contohnya di industri manufaktur di Jabotabek, contohnya seperti itu, karena yang terdampak paling banyak. Jadi itu nanti ada guidelines juga yang disampaikan pemerintah bersama Bio Farma yang nantinya akan dikoordinasi bersama Kadin, dan akan kami sampaikan kepada perusahaan pada saat nanti siap untuk mendapatkan alokasi. Nah, mungkin yang paling penting Bapak Ibu jangan khawatir, semua pasti nanti akan kebagian, karena tadi Bu Teki sudah sampaikan ada supply yang akan masuk, jadi bukan cuma 500.000 terus stop ya. Dan ini akan ada supply masuk terus. Jadi yang nanti kita ada proses di mana memang perlu bertahap. Jadi ada waktunya nanti kapan giliran daripada perusahaan untuk mendapatkan bisa membeli dan mendapatkan vaksinasi. Tapi yang paling penting sekarang adalah persiapannya. Jadi semua data sudah siap. Kemudian juga tadi GTC ya, karena GTC itu sangat penting untuk mendapatkan kepastian. Karena kalau nanti Bio Farma bingung, udah disiapkan, kemudian nanti tidak ada kepastian bahwa perusahaan tersebut akan membeli. Sehingga DP ini sangat penting ya, Bapak Ibu. DP ini sangat penting, kalau enggak nanti Bio Farma yang harus menanggung semuanya. Jadi Bapak Ibu mungkin mempersiapkan JTC untuk penandatanganan PKS dan nantinya pembayaran DP-nya. Mungkin itu saja. Bu Teki, ada hal-hal lain yang mau disampaikan? Ini banyak sekali Bu Teki pertanyaan, tapi saya rasa kita tidak bisa address satu persatu ya. Ini ada sekitar lebih banyak sekali di sini. Tapi mungkin ini sebagai gambaran sosialisasi awal, dan kita juga nanti akan menyiapkan ya Bu Teki secara tertulisnya, nanti kita akan share supaya gampang buat Bapak Ibu di sini. Ya, mungkin checklist dari semua pertanyaan, mungkin dari Panitia bisa menyampaikan kepada kami untuk kami coba bantu untuk
membantu jawab. Kalau Bu Sinta bisa jawab ya alhamdulillah. Nanti kalau ada yang perlu kami tanyakan bantu jawab kita lakukan. Dan kalau ada beberapa pertanyaan yang perlu dieskalasi ke Kementerian Kesehatan itu juga akan kami sampaikan juga berikutnya adalah press release yang barangkali nanti Bio Farma akan sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu jangan melakukan mungkin press release ini adalah memang sumber-sumber yang memang sudah kita tetapkan, sehingga kalau di luar ada media yang memberikan informasi apa-apa, tolong bantu kami ya untuk bisa tidak berisik di luar, sehingga kita memberikan aura yang positif bareng-bareng. Vaksin gotong royong adalah memang vaksin yang memang dalam hal ini setengah penugasan lah istilahnya. Jadi kalau di awal tadi saya sampaikan, harga pun akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Alur dan jalurnya pun, juga prosedurnya pun ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena ini adalah bagian dari kontribusi perusahaan untuk membantu pemerintah, tidak menggunakan uang APBN dari pemerintah, dari saat memang ini adalah kontribusi pengusaha yang akan memberikan kesejahteraan dan fasilitas kepada karyawan ataupun keluarganya atau peserta nanti yang mungkin akan ditetapkan oleh kementerian. Mana-mana yang saja yang boleh mendapatkan. Jadi dalam bentuk CSR sekitarnya itu menjadi wacana juga. Kita tunggu arahannya. Yang kali ini baru ada jumlah sekitar 500. Jadi Kadin nanti akan mendapatkan 187.500 orang Bapak dan Ibu. Nanti silakan dari Bu Sinta ataupun pengusaha swasta lain nanti akan kami alokasikan itu. Kami berharap ada proporsional dari pengusaha besar, menengah, dan kecil. Kemudian BUMN nanti akan kami kelola untuk dari tahap pertama ini 62.500 orang. Jadi peminat yang ada kita harapkan bisa sesegera mungkin menyelesaikan sehingga kita segera bisa mendistribusikan ke lokasi. Arahan yang ada adalah vaksin gotong royong untuk mempercepat roda ekonomi segera berjalan. Dan posisi yang zona merah yang memang ada sesuai dengan distribusi yang ada adalah memang 70% itu ada di Jawa dan Bali. Itu yang sangat mungkin. Artinya ini menjadi satu referensi yang ada. Jadi Bapak dan Ibu mohon kami mendapatkan informasi resiko penularan di tempat perusahaan Bapak dan Ibu. Memang ini adalah sangat tinggi atau tidak itu yang akan menjadi prioritas buat kita untuk segera memberikan. Kontribusi Bapak dan Ibu dalam kegotong royongan ini sangat indah. Sehingga kita berharap pandemi ini segera bisa berakhir. Kami berharap nanti akan ada semacam percepatan sebelum Lebaran ini ada pelaksanaan vaksinasi, terutama kalau kami mengelola di BUMN akan kita koordinasikan. Beberapa lokasi-lokasi yang memang sudah siap akan kita segera lakukan. Jadi kita mengajak ini dalam sosialisasi para pengusaha swasta untuk bisa segera mempercepat GTC-nya sehingga kita akan bisa mengkoordinasikan berapa jumlah alokasi yang ada untuk bisa kita segera kirimkan dan kita laksanakan sesegera mungkin. Mudah-mudahan 62.500 BUMN dan Kadin 187.500 bisa tidak terlalu lama karena vaskes yang ada di kita ada listnya sekitar yang layak adalah 1.111 vaskes seluruh Indonesia dan itu ada yang imunicare, ada yang non imunicare. Kita sama-sama melakukan equal treatment, mana-mana yang memang bisa melakukan vaksinasi sesuai aturan dan mungkin ketentuan yang sudah disepakati. Ini adalah untuk mengurangi kejadian ikutan pasca imunisasi yang tidak diinginkan. Kami berharap dan sesegera mungkin mendapatkan respon dari perusahaan dan hukum badan usaha yang memang satu-satunya yang memang menjadi tertuang di dalam Permenkes untuk bekerjasama dengan Bio Farma. Terima kasih Bu Sinta, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Rekomendasinya itu kita bisa kerjakan bareng-bareng. Mudah-mudahan kolaborasi dengan Bio Farma, dengan Kadin dan para pengusaha sangat kami harapkan dan ini akan membantu pemerintah dalam bergotong royongan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Teki. Ya, terima kasih Bu Teki atas waktunya. Ini luar biasa nih kesempatannya karena Bu Teki sendiri yang langsung kasih sosialisasi
Padahal Bu Teki sangat sibuk ya musim-musim ngurusin penyediaan vaksinnya. Jadi terima kasih, dan Bapak Ibu, ini juga kami mau sampaikan dari Kadin bahwa kami bermitra dengan Bio Farma. Jadi tidak ada pemisahan antara Bio Farma dan Kadin. Ini kami kerja sama-sama. Kami juga lagi melihat kemungkinan untuk malah mau mungkin berkantor bersama-sama, kita lihat. Tapi prinsipnya adalah kami semua bersama-sama. Jadi tidak akan terpisah ya. Jadi alurnya itu bersama-sama antara Kadin dan Bio Farma. Jadi jangan khawatir untuk harus melapor kepada dua pihak, tidak seperti itu gitu. Jadi memang ini kita semua satu pintu. Jadi dalam kaitan ini, dalam proses pelaksanaan Kadin bersama-sama dengan Bio Farma. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, form akan segera dikirimkan kepada perusahaan Bapak Ibu, dan juga hotline Kadin terbuka. Kalau perlu informasi lebih lanjut silahkan. Kami juga nanti akan mungkin mengadres pertanyaan-pertanyaan yang belum, nanti kami akan sampaikan juga kepada pihak Bio Farma. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari Kadin Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini, dan ini bukan juga sosialisasi yang pertama. Maaf, Bu Teki tidak terdengar suaranya. Bu Teki tidak terdengar suaranya. Ya, kami ingin menginformasikan kalau Bapak dan Ibu mungkin ingin mendapatkan informasi terkait dengan vaksin gotong royong. Kami juga menyediakan call center 1500 810 call center yang yang bisa memberikan bantuan kepada Bapak Ibu. Dan bersama saya di sini ada Pak Dr. Masun. Pak Masun sini sudah melihat ya. Dan Dimas, barangkali ini menjadi informasi beliau berdua nanti yang akan mungkin kami membantu kami. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua kenal dengan mereka. Silakan nanti akan membantu. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan lewat Bu Sinta maupun member yang lain bisa nanti kami berikan. Kuasa dari teman-teman menjadi tujuan kita. Mohon maaf apabila masih ada beberapa kekurangan dari Bio Farma Holding BUMN Farmasi bersama Kimia Farma dan Indo Farma. Demikian Bu Sinta, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Teki, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Jadi demikian acara sosialisasi ini bukan yang terakhir, tentu saja nanti kami akan melakukan kelanjutan daripada sosialisasi lainnya. Terima kasih atas kehadirannya, dan kita akan segera bekerja sama untuk bisa pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya. Silakan MC. Ya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dikarenakan keterbatasan waktu, acara sosialisasi pelaksanaan vaksinasi gotong royong tahap 1 harus kami akhiri sampai di sini. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat menjawab semua rasa ingin tahu yang mungkin sudah dipertanyakan sejak pendataan vaksinasi gotong royong dimulai. Terima kasih kepada pembicara kita, Ibu Sinta dan Ibu Sri, atas paparan yang diberikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta acara hari ini, dan terima kasih juga kepada panitia pelaksana vaksinasi gotong royong Kadin Indonesia. Berikut beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, timeline pelaksanaan vaksinasi saat ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Yang kedua, vaksinasi tahap 1 dikhususkan untuk perusahaan prioritas sesuai guideline pemerintah. Yang ketiga, jika ada karyawan perusahaan yang sudah divaksin, dihimbau agar tidak mengikuti vaksinasi gotong royong untuk menghindari data yang double. Yang keempat, bagi perusahaan yang ingin mengupdate data karyawan, silahkan login melalui website vaksin.kadin.id. Yang kelima, estimasi harga vaksin sebesar Rp1.000.000 untuk 2 kali suntik per orang. Pembelian vaksin harus membayar DP 50% terlebih dahulu. Yang keenam, penanggung jawab perusahaan untuk vaksinasi akan dihubungi oleh tim terkait untuk informasi teknis dan lebih lanjutnya. Yang terakhir, apabila nomor hotline tidak dapat dihubungi, mohon dicoba kembali beberapa saat, mengingat banyak telepon yang masuk dan juga pesan yang masuk saat nomor diaktifkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku pemandu acara mohon undur diri. Akhir kata, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.